Hai Sobat Prima, terima kasih sudah menyimak video kami. Ini adalah video yang kelima setelah kita membahas beberapa topik sebelumnya. Yang pertama, 5 hal penting apa yang perlu kamu tahu untuk mengenali diri. Kemudian kita juga membahas apa sih keuntungan yang bisa kamu peroleh kalau kamu mengenali dirimu, apa sih kerugian yang akan kamu alami kalau kamu mengenali dirimu, dan apa yang menghambat setiap orang kenapa kesulitan untuk mengenali diri dengan baik. Nah, hari ini yang kelima kita akan membahas tentang apa ciri-ciri orang yang mengenali dirinya. Apakah kamu bagian dari salah satu, salah dua, atau salah tiga dari yang saya sebutkan nanti. Ciri yang pertama, orang yang mengenali diri akan jujur. Sebelum kita bisa jujur pada siapapun di dunia ini, pertama kali adalah kita harus jujur kepada diri sendiri. Dan jujur kepada diri sendiri itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena ketika kita melihat realita atau kenyataan yang real dan nyata dalam diri kita, sebenarnya kita tahu bahwa itu tidak seindah semua postingan kita di Instagram atau seindah apa yang kita tampilkan kepada orang lain. Oleh karena itu jarang-jarang orang kemudian mengambil waktu untuk jujur pada dirinya sendiri karena sibuk untuk segera melakukan A, B, C, D, E di zaman yang serba instan ini. Di kehidupan yang serba cepat, serba terburu-buru, serba instan gitu. Semua orang kemudian lupa untuk mengambil waktu untuk bertanya sesuatu pada dirinya yang itu basic, pertanyaan basic. Yang pertama, kenapa ya saya melakukan ini? Apa alasan penting saya melakukan ini? Kemudian kedua bertanya, apa sih untungnya buat saya? Artinya bukan berarti kita pragmatis ingin mengambil untung, bukan. Tetapi apa sih maknanya? Apakah ini meaningful buat kita atau ini justru pointless? Apakah ini bermakna atau ini justru tidak ada maknanya sama sekali gitu. Dan yang berikutnya kita bertanya, apakah yang saya pilih atau yang saya putuskan ini menjadi saya lebih baik atau tidak lebih baik? Nah, semua pertanyaan jujur itu akan kita jawab dengan apa adanya sehingga kita bisa jujur ketika harus mengatakan itu kepada orang lain. Jadi jangan lupa ciri yang pertama seseorang yang sudah mengenali dirinya adalah berani untuk jujur. Ciri yang kedua ketika kita sudah mengenali diri adalah kita menghormati apa yang kita butuhkan dan berani mengatakan tidak pada hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Di awal diskusi kita bicara bahwa orang yang mengenali diri akan tahu limitasi atau batasan dalam diri kita. Jadi kita tahu apa yang tubuh kita butuhkan, kita tahu apa yang mental kita butuhkan, kita juga tahu bagaimana menjaga keseimbangan emosi, dan yang paling tahu adalah diri kita. Oleh karena itu, ketika kita berani mengatakan tidak pada permintaan orang lain yang tidak lagi adil pada diri kita, itu bukan sebuah hal yang buruk, meskipun ada yang harus dikorbankan. Tapi ketika yang kita lakukan adalah untuk menghormati diri kita atau berlaku adil pada diri kita, maka otomatis kita sudah berlaku adil pada siapapun di sekitar kita. Karena ketika kita memutuskan dan kita berbohong pada diri sendiri, maka kita juga sudah berbohong pada semua orang. Kebutuhanmu dan kebutuhan orang lain itu tidak harus sama. Berapa jam kamu butuh tidur, berapa waktu sekali kamu butuh bergaul dengan orang lain, itu tidak perlu sama atau tidak harus jadi sama, atau bahkan tidak ada yang memaksamu untuk menjadi sama. Jadi ketika kita tahu kapan ini di luar kemampuan saya dan limitasi saya, ya katakan dengan jujur. Itulah yang diperlukan. Ingat, tanggung jawab pertamamu di dunia ini adalah memastikan bahwa tubuhmu sehat dan memastikan bahwa mentalmu dalam kondisi baik. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan sebaik kamu melakukannya, dan itu adalah tanggung jawab yang harus kamu ambil. Okay, take good care of yourself. Ketika kita sudah mengenali diri kita adalah
Kita tahu bahwa akan ada sebagian orang menyukaimu dan akan ada sebagian orang tidak menyukaimu, dan kamu tidak masalah dengan itu. Membuat orang senang, membuat orang menerima kita, membuat orang kemudian memvalidasi kita atau memuji atau menghargai kita, itu tentu diharapkan oleh semua orang, sejauh tidak bertentangan dengan hati nurani kita. Kenapa? Karena kalau kita ingin menyenangkan semua orang, kemudian diri kita tersiksa, itu bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Tetapi ketika pikiran, kemudian perasaan, dan tindakan yang kita lakukan itu sejalan atau sesuai atau seirama, atau menjadi dirimu yang real, menjadi dirimu yang apa adanya dan orang menyebutnya genuine, lalu ada orang yang tidak menyukaimu karena kamu melakukan itu, maka itu tidak masalah. Itu adalah hak mereka untuk menyukaimu atau tidak menyukaimu. Tetapi hal yang perlu kita pastikan adalah kita menghormati dan menghargai setiap keputusan orang lain. Jadi tidak perlu menjadi kasar atau menjadi marah atas keputusan orang lain jika tidak menyukaimu. Jadi ingat, ciri yang ketika kita sudah mengenali diri kita adalah kita tahu bahwa sebagian orang menyukaimu, sebagian orang tidak menyukaimu, dan itu tidak masalah. Sejauh pikiran, perasaan, dan perilakumu itu sejalan dan tidak saling bertentangan. Ciri yang keempat, ketika kamu sudah mengenali dirimu, maka kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mensupportmu atau orang-orang yang hanya mendukungmu, sehingga kamu menjadi bebas untuk menjadi dirimu. Jadi kita mau tidak mau sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan ada yang mengatakan kamu adalah kesimpulan dari atau kamu adalah penjumlahan dari 5 orang terdekat dalam dirimu. Nah, jika kamu dikelilingi oleh orang-orang yang menjatuhkan harga dirimu, yang tidak menghargaimu, atau yang membuatmu takut untuk menjadi dirimu sendiri, sebenarnya bukan salah mereka. Tapi yang perlu kamu tanyakan adalah, apakah saya sudah sungguh-sungguh menyatakan diri saya yang sesungguhnya kepada mereka? Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ketika kita berani menjadi diri kita yang sesungguhnya, maka orang-orang kemudian akan notice atau akan sadar siapa diri kita. Jadi ciri yang keempat, jika kamu sudah mengenali dirimu sendiri, maka kamu hanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang suportif. Ketika itu tidak suportif buatmu, maka buatlah boundaries dengan tetap menghormati atau respect kepada mereka dan mengatakan dengan jujur apa yang menjadi keputusanmu. Ciri yang kelima, ketika kamu sudah mengenali dirimu sendiri, maka kamu bisa menyatakan apa yang kita rasakan, menyatakan apa yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita butuhkan dengan jujur. Itu bisa disampaikan dengan cara-cara yang baik. Memang menjadi jujur itu menantang bagi semua orang. Kenapa? Karena kadangkala kejujuran kita itu membuat orang lain gak nyaman, atau kejujuran kita itu kayaknya menghancurkan sebuah kedamaian begitu ya. Tetapi ketika kita tidak menjadi jujur sejak awal, maka justru kita akan melukai diri kita sendiri dan akan melukai orang-orang di sekitar kita lebih lama. Karena sebenarnya menjadi jujur itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik, yaitu dengan berbicara dengan tetap menghormati, berbicara dengan tetap memberi respek atau penghargaan pada lawan bicara kita dan mengatakan apa yang sesungguhnya kita alami. Orang yang mengenali dirinya bisa mengenali pikiran, perasaan, kebutuhan dan keinginannya dengan valid, sehingga ketika dia menyampaikan kepada orang lain itu adalah informasi yang akurat. Aristoteles mengatakan bahwa pengenalan diri adalah
dasar dari kita untuk menjadi bijaksana. Oke, terima kasih sudah menyimak video-video dari Prima Mental Health Channel. Untuk step dan cara yang lebih detail lagi bisa kalian simak di video-video berikutnya. Sendiri bisa mandiri, bersama bisa kerjasama, itulah pribadi yang prima. Dadah!